Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hafiz. Saya dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 21. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-aligned movement adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang sifatnya tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Mayoritas negara-negara yang mengikuti gerakan non-blok adalah negara-negara yang baru merdeka pada setelahnya Perang Dunia Kedua. Secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Munculnya GNB karena disebabkan adanya dua kekuatan superpower pada akhir Perang Dunia Kedua, dan berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh beberapa pemimpin negara berikut. Yang pertama, ada Presiden Soekarno dari Indonesia. Yang kedua, ada Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang ketiga, ada Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Dan yang keempat, ada Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Dan yang kelima, ada Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana. Dan faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok adalah yang pertama, ditandatanganinya dokumen Brioni pada tahun 1956 oleh Presiden Yugoslavia yaitu Joseph Broz Tito, lalu ditandatangani juga oleh Gamal Abdul Nasser dari Mesir, lalu yang terakhir ditandatangani oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India yang bertujuan untuk mempersatukan negara-negara non-blok. Dan yang kedua, adanya krisis Kuba pada tahun 1961 karena Uni Soviet di situ telah membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran sehingga masyarakat Amerika Serikat muncul rasa khawatir dan ancaman. Yang ketiga, munculnya dua blok yaitu blok barat dan blok timur, sedangkan blok barat di bawah naungan Amerika Serikat dan blok timur di bawah naungan Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruhnya di dunia. Yang keempat, adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang. Lalu tujuan GNB yaitu mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama, tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Tujuan keluar gerakan non-blok adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur untuk menuju perdamaian dan keamanan di dunia. Lalu yang kedua, tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam gerakan non-blok adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan di aspek ekonomi, sosial, dan politik yang telah jauh tertinggal oleh negara maju. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara itu atau negara-negara non-blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau yang disebut dengan KTT. Pokok pembicaraan utama KTT yaitu membahas tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan non-blok dan ikut mencari solusi terbaik pada peristiwa-peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan di dunia. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, sebagai salah satu negara yang memprakarsai berdirinya GNB. Lalu yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama, karena Indonesia merupakan salah satu negara pendiri GNB dan berperan besar mengajak negara lain di kawasan Asia dan Afrika untuk bergabung ke dalam GNB. Lalu yang ketiga, pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 hingga 1995. Pada saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT di Jakarta. Lalu yang menghadiri KTT itu berjumlah 106 negara.
Lalu yang keempat, Indonesia juga memecahkan masalah HAM, lalu tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya secara konsekuen dalam kiprahnya di GNB. Demikian penjelasan materi GNB dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.